Rangkaian seleksi P3K Guru 2021 masih menyisakan problem bagi para guru honorer yang lulus passing grade, namun tidak memperoleh formasi. Kondisi ini bahkan diakui oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Menurut Nadiem, kasus guru-guru lulus passing grade tapi tidak dapat formasi jumlahnya cukup besar selama rekrutmen P3K Guru 2021. Menyikapi polemik tersebut, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi kebijakan terhadap sisa permasalahan program P3K tahun 2021. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan, segala persoalan guru P3K yang belum tuntas hingga saat ini perlu dikaji secara komprehensif. Ia meminta Kemendikbudristek segera menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan guru P3K tanpa formasi. Lebih lanjut, Kemendikbudristek juga harus menggunakan kewenangannya untuk bisa mengalokasikan guru P3K pada setiap posisi tertentu di daerah mereka masing-masing. Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti terkait dengan guru-guru yang sudah lulus tapi tidak ada formasinya. Nah ini kan jumlahnya tuh 128.000 ya, banyak sekali ya. Nah ini menjadi tanda tanya buat kita, kritik buat pemerintah, kenapa bisa mereka ikut ujian tapi ternyata tidak ada formasinya. Ini kan satu kemubaziran gitu ya. Nah ini jalan keluarnya seperti apa? Itu yang tadi saya tanya pada Kemenq, apakah angka 12,2 triliun ini termasuk untuk menggaji guru-guru yang tidak punya formasi itu? Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan guru P3K pada tahun 2022. Menurutnya, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka menjadi ASN semakin kecil. Rapat dengar pendapat guna membahas GTK formasi P3K 2022 memasuki babak baru. Komisi 10 DPR RI kembali melaksanakan RDP dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Pelaksanaan RDP bersama pemerintah daerah kota atau kabupaten bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah dalam formasi P3K. Abdul Fikri Fakih mengatakan, RDP dilaksanakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi pemangku kepentingan daerah. Fikri mengatakan, pemerintah daerah kota atau kabupaten mengeluhkan formasi guru mata pelajaran agama Islam, bahasa daerah, dan olahraga. Kemudian hal lainnya yang dikeluhkan adalah jumlah formasi anggaran yang minim, kejelasan surat keputusan atau SK, dan mekanisme proses seleksi. 293.000 lolos passing grade ada formasinya. Itu yang dikeluhkan adalah 20.000 dari yang ini, 293.000 ini adalah 20.000-nya adalah dari swasta. Penyelenggara pendidikan swasta keberatan. Sampai sekarang belum ada solusinya karena terbentur undang-undang ASN. Karena P3K itu pegawai dengan perjanjian kerja, pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya di instansi pemerintah. Begitu kira-kira jawabannya. Komisi 10 DPR RI juga mendorong Kemenpan RB untuk memaksimalkan kuota nasional P3K untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenap. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan tahun ini. Sehingga akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian persoalan guru ASN P3K. Komisi 10 menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan kejelasan nasib guru yang telah lolos nilai ambang atau passing grade pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun 2021. Namun belum mendapatkan formasi, serta guru honorer lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.